Hai guys, selamat datang di channel Story Kaori, channel kedua dari artikel YouTube. Jangan lupa subscribe, share, dan like video ini. Cara-cara kolom komentar di bawah ini. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 767. Kenshin diomelin Jessica karena dianggap menggoda dan main-main dengannya. Teman-temannya Jessica pun sama berkata, "Wah, ini kita semua dikerjain. Kena prank cleaning service. Padahal gua tadi sudah senang akan ditraktir makan di restoran yang paling mahal. Ternyata sekarang cuman hayalan. Cleaning service guys yang telepon. Gua kira yang telepon Jessica tadi orang yang kaya raya. Ternyata orang yang diberi makan gratisan, alias cleaning service yang kurang kerjaan. Yang sabar aja Jessica. Anggap aja ini ujian." Jessica menjawabnya, "Oh, kalau yang ini bukan ujian friend tapi lagi apes saja gua. Ditelepon cowok yang lebih rendah dariku. Gua aja dulu tak pernah sembarangan mengangkat telepon. Tapi ini tiba-tiba ada yang menelpon. Pakai syok tanya-tanya beli rumah segala. Lu yang makan sisa orang kaya di sini. Memangnya lu dapat ide dari mana? Sampai nekat bicara ngawur itu. Berkata ke gua akan membeli rumah di situ. Ngaca dulu dong sebelum bicara. Itu rumah bukan rumah-rumahan. Kalau mau beli mainan ya di pasar. Bukan di sini dengan menelpon gua ini. Dasar lu cowok tak tahu diri. Tak ada kerjaan apa lu ini?" Jessica mahasiswi ini nggak tahu tentang Kenshin. Kalau Kenshin usianya ada di atasnya, dianggap malah sama dengannya. Kenshin menjawabnya, "Tapi saya memang akan membeli Mbak. Bukan bercanda ataupun main-main." Jessica membalasnya, "Full seat kamu. Sudah tahu kerjamu cleaning service. Masih saja bilang begitu. Kagak masuk akal tahu. Lu punya uang dari mana? Orang sepertimu bukan kelasnya. Bicara tentang properti berharga miliaran. Orang amatir saja yang biasa beli 200 jutaan. Tak pantas bertanya ke gua. Nah malah lu yang kerja begini. Kayak gajimu selangit. Bergaulmu aja bersama pemulung dan pengamen jalanan. Bilang mau beli properti mahal." Lalu teleponnya Jessica berdering. Papinya menelpon. Pak Robert Anthony berkata, "Halo Jessica, papa sudah ada di sini. Di depan kafe Intan ini." Jessica pun menjawabnya, "Langsung saja bicara." "Oh ini Pak, Jessica ada di seberang. Di sebelah restoran besar ini." Papanya pun melihatnya. Lantas beliau menyapa, "Oh rupanya kamu di sana. Baik kalau gitu papa dan mama yang ke situ saja." Setelah papanya sampai, Jessica pun berkata, "Oh ini papa dan mama. Maafkan Jessica sebelumnya. Nggak teliti nggak bertanya dulu langsung percaya. Ini pak rumahnya nggak jadi dibeli. Soalnya yang telepon penipu pak. Hanya main-main menggoda Jessica. Ini pak orangnya. Masa cleaning service kayak begini. Tampangnya saja melas kayak orang kelaparan. Berlagak bertanya berapa harga rumah itu. Jadi maaf pak, Jessica ketipu. Di telepon dia bicara meyakinkan. Nggak tahunya hanya cleaning service." Papanya Pak Robert itu pun melihat Kenshin. Langsung saja bicara, "Hei anak muda, kerjamu cleaning service di mana memangnya? Kok berani-beraninya membuat masalah dengan orang besar? Saya ini orang sibuk yang banyak pekerjaan. Kalau bukan putriku Jessica yang minta ke sini, yang bilang katanya ada yang membeli properti, saya ini tak akan datang karena sibuk sekali. Nah kamu yang pekerja suruhan, yang diperintah ke sana kemari, masih ikut orang belum menjadi pengusaha. Sudah berani mengganggu waktu pentingku. Menggoda putriku pula. Apa perlu aku laporkan ke polisi? Dengan percobaan penipuan, perbuatan hal yang tak menyenangkan. Kerjamu di mana biar saya laporkan kamu ini?" Kenshin menjawabnya, "Oh saya kerja di PT Intel Corporation pak. Saya memang serius membeli rumah itu. Dan saya akan berikan pada bapak dan ibu ini, serta ketiga cucunya ini. Kasihan mereka tak punya tempat tinggal." Mendengar Kenshin bicara begitu, Jessica dan teman-temannya pun tertawa. Jessica pun berkata, "Apa-apa lu bilang barusan? Lu mau membelikan rumah orang tua pemulung ini? Rumah di pinggir jalan seharga 17 miliar.
Lu berkata atau sedang mengigau? Bicara seenak jidatmu. Kalau ngomong itu yang masuk akal dong. Perusahaan bahan bakar asing aja masih pikir-pikir membeli ini. Malah lu cleaning service bicara dengan mudahnya. Rumah kampung 300 juta aja lu nggak mampu beli. Apalagi properti milik papi gue. Mamanya Jessica pun ikut bicara. Sudah Jessica, tak usah diladeni pemuda gak jelas ini. Bisa-bisa kamu entar tertular gilanya. Kenapa Mas nggak masuk rumah sakit jiwa saja? Mas ini kok masih bermain di luar? Mamanya Jessica menghina Kenshin. Kenshin dianggapnya gila. Pemuda ngelantur yang tak masuk akal omongannya. Pak Robert Anthony, papanya Jessica, pun sama bicara ke Kenshin. Jadi kamu ini kerja di PT Intel Corporation. Perusahaan besar kok menerima cleaning service kayak kamu ini. Bikin malu perusahaan itu saja. Oke, aku punya teman di sana. Biar aku laporkan kamu nanti. Namamu siapa memangnya? Jessica yang menjawabnya. Namanya Kenshin, Pak Kenshin Himura. Entah nama beneran atau nama palsu itu. Masa cleaning service namanya begitu? Keren amat lu pakai nama orang. Dan Pak Robert Anthony pun mengambil handphonenya. Tiba-tiba difoto Kenshin olehnya. Pak Robert Anthony pun mengirim pesan itu ke temannya. Temannya yang kerja di PT Intel Corporation. Seorang staf kantor yang punya jabatan. Pak Robert itu berkata, mengirim pesan lewat WhatsApp-nya. Hei Susilo, apa kamu kenal cleaning service di foto ini? Apa dia kerja di PT Intel Corporation tempatmu itu? Kalau benar tolong katakan pada atasannya. Cleaning service yang bernama Kenshin ini. Suruh pecat saja karena sudah bermain-main denganku. Bercanda membeli properti yang aku jual. Yang berada di Jalan Mawar. Yang kemarin lu tahu sendiri. Harganya 17 miliar. Cleaning service ini sudah kurang ajar. Menggoda putriku Jessica pula. Tolong sampaikan itu Susilo. Pesan pun terkirim. Susilo, staf kantor di PT Intel Corporation, belum membukanya. Karena lagi ada kesibukan kerja. Sementara itu Larissa dan Meta yang di dalam restoran. Belum tahu kalau Kenshin lagi ada masalah di luar. Belum tahu kalau Kenshin lagi didatangi banyak orang. Karena mereka lagi makan bersama cowoknya masing-masing. Si Merlin pun demikian pula. Banyak telepon yang masuk di kantornya. Yang membicarakan tentang pekerjaan. Merlin pun saat ini tak melihat Kenshin yang ada di luar. Sedang Kenshin tak hanya dimarahi Jessica serta papa dan mamanya. Para pelayan eksekutif di situ pun masih mencibirnya. Salah satunya masih saja bicara. Dasar pekak cowok ini. Dirinya aja perlu ditolong. Malah menolong pemulung yang baru dikenalnya. Berlebih-lebihan pula bilangnya. Yang masuk akal dong kalau ngedabrus itu. Masa akan beli rumah di tempat yang bagus begini? Ini kelasnya orang konglomerat. Gue aja nggak mampu beli rumah itu. Bermimpi pun tak pernah. Malah lu berkata begitu. Yang bicara ini bernama Laura. Kemudian Pak Robert Anthony bilang pada Jessica. Ayo Jessica, makan di restoran itu. Ajak pula semua teman-temanmu ini. Papa yang akan mentraktirnya. Biarkan saja anak muda gila ini. Nanti juga dipecat dari tempatnya kerja. Papi sudah laporkan ke teman papi. Jessica pun menjawabnya. Baik Pak. Jessica juga benci dengan cowok ini. Jessica pun lalu bicara pada temannya. Oh ya teman-teman, entar kalau kalian makan gak habis di restoran itu, berikan saja sisa makanannya ke cowok cleaning service ini. Dia kan sampah yang bisa menampung makanan apa aja. Jessica sangat menghina sekali. Kemudian HP Pak Robert Anthony berdering. Temannya yang tadi staf pegawai PT Intel Corporation. Yang bernama Pak Susilo. Pak Susilo itu menelponnya. Pak Robert Anthony, papanya Jessica, pun mengangkatnya. Pak Susilo temannya itu langsung bicara. Hehe Robert, apa yang kamu bilang ini? Apa yang kamu katakan? Kamu sekarang sedang di mana? Awas kamu Robert, jangan macam-macam. Yang di foto ini bukan. Telepon pun terputus. Karena jaringan HP Pak Susilo tiba-tiba menghilang. Sebab lagi ada di ruang bawah. Sedang rapat dengan mitra perusahaan. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di
channel Story Kauri. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya.